Iya. Kali ini DPR juga harus menjawab, kalau kemudian memang ada yang salah dengan Permendak itu atau undang-undang tersebut, kenapa baru sekarang bersuara, Bu Irma? Saya udah ngomong ini lama di Komisi 9. Saya udah komunikasi dengan Mbak Sumirah itu sudah lama soal ini. Beliau juga udah menyampaikan ke saya dan saya sudah sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dari dulu. Nah, Kementerian Tenaga Kerja ini kan juga nggak bisa berkomunikasi secara langsung kepada kementerian lain. Ini Daniel nih yang harus dibenerin nih. Ya, antar kementerian ini tidak saling berkomunikasi. Jadi ego sektoralnya dikedepankan sehingga nggak pernah beres. Nah, ini yang harus dibenerin. Kalau ini nggak dibenerin, saya yakin ini apapun programnya Pak Prabowo nggak akan sukses. Langsung dijawab, Pak Daniel sudah disenggol, monggo. Terkait tenaga kerja agaknya nanti yang paling pas Bung Noel untuk bicara itu. Tapi yang jelas pada sistem kerja kabinet Pak Prabowo itu sebenarnya Pak Prabowo sudah memberikan akses komunikasi yang sistematik, Bu Kak Irma. Pertama, Pak Prabowo memang memfungsikan para menteri koordinator. Menteri koordinator ini difungsikan. Kan ada juga dulu misalnya menteri koordinator tidak berfungsi karena memang tidak difungsikan. Gitu. Tapi sekarang menteri koordinator itu berfungsi karena semua pasti melapor dan berkoordinasi dengan menteri koordinator. Kemudian menteri koordinator nanti berkoordinasi dengan presiden. Tapi dalam beberapa hal menteri teknis bisa langsung berkomunikasi dengan presiden. Jadi sebenarnya jalur komunikasinya cukup. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau kemudian tidak bisa koordinasi, kemudian masih muncul ego sektoral. Ini kan masalah ego sektoral. Masalah ego sektoral ini kan hal yang klasik dari zaman ke zaman yang selalu jadi permasalahan. Itu adalah ego sektoral ini, jangankan di sektor tenaga kerja, di sektor yang saya tangani saja pun demikian. Artinya ini yang diperlukan bahwasannya semuanya ini harus bekerja para menteri. Bahkan ketika 2 minggu yang lalu ketika saya diminta untuk bicara tentang efisiensi oleh Pak Presiden, beliau juga memberikan catatan bahwasannya para menteri, para wakil menteri harus mendengarkan baik-baik semua instruksi yang disampaikan oleh Presiden di setiap rapat kabinet dan setiap hasil-hasil rapat dan keputusan melalui menteri koordinator. Jadi kami sih sebenarnya berharap tidak ada itu namanya ego sektoral lagi, semuanya bekerja atas nama kepentingan rakyat atas komando Presiden Prabowo. Itu catatan pentingnya. Atas komando Presiden Prabowo. Bisa kita tarik ke PT Sritek ya Bang, karena seingat kami ketika zaman kampanye Presiden Prabowo selalu menjanjikan lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi ini Bang, baru waktu yang singkat lebih dari 100 hari PHK di mana-mana Bang. 10.000, ada yang 500 Yamaha, ada yang 200 Sanken. Ya, kemarin kan Pak Prabowo menyampaikan dan memanggil menteri-menteri teknis semuanya agar mereka mencari solusi dan sesegera mungkin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan Sritek ini dan yang lainnya. Jangan lupa. Oleh sebab itulah secara makro, saya tidak mampu untuk menjelaskan hal yang sangat teknis ini. Tapi secara makro sebenarnya langkah Presiden hari ini misalnya dalam konteks kebijakan ekonomi itu adalah upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar. Misalnya dengan keberadaan Danantara, sebenarnya itu adalah salah satu upaya menstimulus investasi supaya lebih luas berasal dari sumber keuangan dari dalam negeri. Di sisi lain memang kalau kemudian diperhatikan sekarang Pak Prabowo mendorong efisiensi sebenarnya adalah untuk memastikan realokasi anggaran. Realokasi anggaran yang tadinya dianggap mubazir, yang tadinya dianggap salah alokasi, kemudian dialokasikan pada sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi. Di sisi lain untuk mengakselerasi pelayanan publik khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Daniel, ya apapun itu kan intinya pekerja mau taunya ya kami mendapatkan lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu. Tapi sekarang kan nampaknya berbeda ya. Kita ingin tanya dulu kepada Pak Slamet. Pak Slamet, di awal Ramadan ini nampaknya pukulan berat bagi para pekerja, kawan-kawan kami di Sritek. Suasana kebatinannya seperti apa Pak Slamet? Ya, jadi perlu kami sampaikan dulu bahwa
mungkin kondisi ketenaga kerjaan di Sritex itu mungkin berbeda dengan yang lainnya. Karena memang sudah terjadi jalinan hubungan emosional antara pekerja dengan ownernya begitu. Nah, jadi tampak kemarin pada saat harus perpisahan itu kan harusnya mereka demo itu. Logika saya itu harusnya mereka demo karena hak-haknya belum diberikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menangis, berpelukan dengan ownernya di dalam suatu jalanan itu di yang lapangan, itu Pak, ya? di lapangan begitu. Nah, ini adalah kultur yang terjadi di Sritex. Maka saya akan bercerita sebetulnya rentetan Sritex terjadi pilot sekarang itu kan waktunya lama ya. Karena memang tadi disampaikan ada pengaruh Permendag, juga yang lebih penting adalah COVID. COVID ini sangat berpengaruh besar karena orientasi Sritex ekspor 75%. Bahan bakunya impor. Nah, kita nggak bisa impor, nggak bisa ekspor karena lockdown. Nah, ditambah lagi ada perang Ukraina dan perang Timur Tengah. Itu adalah untuk ekspor kita rata-rata ke situ. Kan gitu. Nah, ini sangat terganggu. Maka sejak saat awal-awal 2020 itu bagaimana untuk menyelamatkan kondisi yang lebih buruk lagi sebetulnya sudah melakukan efisiensi. Nah, efisiensi itu dilakukan dengan memberikan hak-hak. Jadi ada yang namanya pensiun dini begitu. Nah, kami selaku serikat pekerja berkomunikasi intens dengan manajemen di Sritex itu. Nah, yang kami takutkan adalah hal ini yang akan terjadi ini yaitu kepailitan. Nah, maka pada saat proses dinamika itu akhirnya masuk ke proses PKPU karena memang lagi susahnya ya. Kemudian akhirnya masuk ke proses PKPU terjadi homoligasi sebetulnya. Sudah ada perdamaian. Cuman ada salah satu kreditur yang kemudian tidak menyepakati perjanjian itu. Kemudian akhirnya melakukan pilot. Nah, sejak diputus pilot oleh Pengadilan Negeri di Semarang tanggal 21 Oktober 2024, kami berpikir kami coba belajar ini kepailitan dan mempelajari kepailitan sebelumnya. Tadi Ibu Irma, Mbak. Termasuk Pak Slamet, pegawai tahu persis pilotnya nilainya berapa yang kabarnya 26 triliun. Manajemen betul-betul sudah angkat tangan untuk membayar itu, nggak sanggup sama sekali. Ada itu omongan dari owner kepada Bapak? Belum, jadi saya mau cerita dulu ini. Jadi saya mencoba untuk mempelajari ya situasi. Kalau terjadi pilot itu pasti akan susah untuk memperjuangkan hak pesangon dan lain sebagainya. Maka kami memilih opsi adalah going concern. Karena itu sangat memungkinkan di undang-undang kepailitan. Nah, going concern adalah kelangsungan usaha. Kemudian kita tentunya dengan kelangsungan usaha, maka kita akan terus bekerja. Nah, going concern itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh debitur pilot, dalam hal ini Sritex, atau kurator akan mencarikan investor-investor baru. Nah, artinya sebetulnya kita tidak mau PHK. Itu tapi saja. Kenapa ini terjadi akhirnya? Nah, kemudian pada saat itu kalau tidak salah pemerintahan Pak Prabowo masih berapa ya? 7 hari atau berapa? Masih ada retreat di Magelang itu, maka Pak Prabowo sudah menyampaikan jangan ada PHK di Sritex dan perusahaan tidak boleh berhenti operasional. Maka disitulah manajemen mulai mengemban amanah ini. Itu kan perintah presiden begitu. Nah, kabar baik juga ini bagi kami, tentunya bisa bekerja. Nah, dan selama bekerja itu dalam proses kepailitan ini kami berjuang bagaimana agar menjadi legalitas hukum dalam sebuah going concern itu. Namun pada tanggal 26 Februari ya itu tiba-tiba menyesakkan sekali kurator melakukan PHK kepada puluhan ribu ya. 10.000 berapa? 10.665 sekian gitu. Itu untuk dari empat perusahaan yang pilot ya. Jadi Sritex itu yang pilot kan ada 4 perusahaan itu. Nah, ini jadi kita mau seperti apa ini? Dalam satu sisi ini kita menghormati hukumnya memang seperti ini kan gitu. Dia ada kewenangan untuk melakukan PHK ini kurator secara hukum. Tetapi secara ini kita emosional ini kita ini sudah enjoy nih. Kita dilindungi oleh negara, oleh siapapun stakeholder yang untuk mencegah jangan terjadi PHK. Tapi kenapa PHK kita menjelang Lebaran ini? Menjelang puasa ini yang menjadi menyesakkan gitu. Itu dia menjadi menyesakkan mengapa kemudian nasib ini jatuh menjelang puasa. Pak Wamenaka harus berbicara tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Lihatlah sekitar kita. Sudahkah kita memiliki hak hidup yang layak? Korupsi telah merampas hak-hak dasar kita. Penyalahgunaan anggaran merugikan kita semua. Korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya masalah hukum. Setiap tindakan korupsi menghalangi akses kita terhadap hak-hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi. Masihkah Anda korupsi?